Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kali ini kelompok kami akan eh, membuat tugas modul ketujuh. Di sini ada nama-nama kelompok kami. Dan langsung saja kita masuk ke lab yang pertama. Lab yang pertama itu ada Exploring DNS Traffic. Jadi di sini objektifnya itu adalah mengcapture DNS Traffic, explore DNS Query Traffic, dan juga explore DNS Response Traffic. Yang kita butuhkan di sini adalah Windows PC dengan internet akses dan juga Wireshark yang sudah terinstall. Oke, langsung masuk saja di sini. Untuk part ini saya sudah download Wireshark-nya, jadi tinggal digunakan saja. Oke, di sini kita disuruh klik start dan juga mencari Wireshark-nya. Di sini saya sudah membuka Wireshark-nya. Kemudian kita disuruh untuk capture dengan double klik. Di sini saya akan memakai WiFi. Oke, kemudian saya akan buka command prompt. Ini kita akan ketikkan ipconfig dot plus garis miring plus DNS. Oke, di sini sudah kita flash DNS-nya. Sekarang kita akan mengetikkan ns lookup. Kemudian kita masukkan domain Cisco. Oke, kemudian kita type exit. Lalu kembali ke Wireshark. Kita stop capturing. Dan kita, kemudian di part 2 ini kita disuruh untuk explore DNS query traffic. Jadi di sini kita akan mencari yang namanya itu UDP port yang ke-53. Oke, ini dia. Kemudian di sini kita disuruh memilih standar query milik Cisco. Lalu nanti di sini kita akan menotis adanya inter paket yang ada di bawah sini. Ada Ethernet 2, Internet Protocol versi 4, user user datagram protocol dan juga domain name system. Di sini kita suruh expand Ethernet 2. Jadi di sini kita bisa melihat detailnya di sini di dalamnya. Oke, jadi di sini ada pertanyaan, what are the source and destination MIC address? Which network interface are this MIC address associated with? Jadi untuk source-nya itu dia dari Litheon Techno. Untuk destination-nya itu bisa dilihat di sini. Untuk MAC address-nya ini associated with dengan siapa itu? Ini itu adalah MAC address dari WiFi. Kemudian di sini kita bisa expand Internet Protocol version 4. Observe the source and destination IPv4 address. Jadi pertanyaannya di sini, what are the source and destination IP address? Which network interface are this IP address associated with? Jadi source address-nya itu ini.
dan destination address-nya adalah ini. Untuk alamat IP-nya itu kemungkinan merupakan bagian dari demonstrasi atau contoh pengaturan jaringan yang disediakan oleh cheat code. Jadi bukan jaringan langsung yang dapat diakses secara langsung. Jadi di sini kita disuruh expand user datagram protocol. Ya, di sini what are the source and destination ports? What is the default DNS port number? Jadi port numbernya di sini berbeda ya. Kalau kemarin tuh saya buat source portnya yang muncul yang ini, yang 56668 ini. Tapi yang di sini itu munculnya yang 54635. Untuk destination portnya di sini masih sama 53. Untuk default DNS port numbernya itu sama juga 53. Jadi di sini kita disuruh untuk open command prompt dan mengetik ARP ini, mengetik komen yang diberikan. Oke, kita akan ketik ARP, kemudian itu config dari miring oh. Oke, di sini kita disuruh untuk mengcompare the MAC dan juga IP address-nya di Wireshark dan juga di IP config garis miring all results. Jadi ini untuk observasi saya itu Wireshark source IP-nya itu cocok dengan IP address dari adapter WiFi. Untuk Wireshark destination IP itu cocok dengan default gateway DNS server dari adapter WiFi juga. Jadi kesimpulan untuk IP address-nya itu komputer yang dipakai adalah pengirim paket ini. Dan tujuannya adalah gateway DNS, gateway atau DNS server komputer itu sendiri. Kalau untuk MAC address dari adapter WiFi itu adalah ini bisa dilihat di sini. Jika source MAC address di WhatsApp itu adalah seperti berikut, maka ini mengonfirmasi bahwa komputer yang dipakai ini adalah pengirim paket. Untuk destination MAC address di WhatsApp kemungkinan juga adalah MAC address dari gateway yang tidak terlihat pada IP config garis miring all karena itu adalah perangkat lain. Atau di sini saya menggunakan WiFi yang berasal dari hotspot HP. Oke, di sini kita akan disuruh untuk expand domain name system di WhatsApp. Jadi kita disuruh untuk eh, expand juga flex dan juga query. Jadi kita disuruh untuk observe the results. The flag is set to do the query recursively to require the for the IP address to cisco.com. Jadi di sini kita disuruh untuk melihat detailnya. Kemudian di sini kita disuruh untuk membuka paket yang berlabel standard query response yang kemungkinan saja yang ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada di gambarnya ini eh, cukup sesuai dengan apa yang kita pilih di sini. Jadi di sini untuk pertanyaannya, what are the source and destination MAC and IP address and port numbers? How do they compare to the address in the DNS query package? Jadi di sini untuk source address-nya, untuk source address-nya masih sama. Untuk source port-nya itu
Untuk source portnya itu bisa dilihat di sini. Jadi di sini untuk source portnya berbeda dengan yang kemarin yang saya coba buat. Di sini source portnya itu ada 54635 dan juga destination portnya itu kurang lebih masih sama, yaitu 50, yaitu 53. Di sini IP dan MAC address, jadi IP sumber dan MAC itu cocok dengan komputer yang mengonfirmasi bahwa komputer yang dipakai adalah sang pengirim. IP tujuan cocok juga dengan gateway atau server DNS, dan MAC tujuan akan menjadi alamat MAC hotspot. Untuk port numbersnya di sini itu ada, untuk yang kemarin yang saya coba itu saya mendapatkan dua source port, yaitu 56668 atau 58250. Tapi di sini kalau pas dicoba lagi dia jadi 54635. Untuk port tujuannya masih sama 53, merupakan tipikal dari query DNS-nya. Di sini masuk ke DNS query comparison. Jadi paket selaras sempurna dengan DNS query. Paket ini adalah merupakan paket UDP komputer yang dipakai ke server DNS di port 53. Jika dibandingkan dengan permintaan DNS lainnya, IP IP atau MAC sumber dan IP MAC tujuan kemungkinan akan sama dengan asumsi server DNS yang sama. Tapi tetapi port sumber mungkin berbeda. Jadi port itu sementara berubah per permintaannya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, yang kemarin saya coba itu berbeda dengan apa yang muncul sekarang. Jadi selanjutnya di sini kita disuruh untuk expand domain system, serta kita akan expand flex queries dan juga answer. Oke, kita sudah expand tiga, ti- tiganya itu, yaitu flex queries dan juga answer. Di sini kita disuruh observe the result. Can the DNS server do recursive queries? Di untuk observasi dari CNAME ini dan juga A records itu kita harus kasih detail how the results compare to NS lookup results. Jadi di sini untuk catatan CNAME atau CNAME itu CNAME sendiri, rantai CNAME itu adalah di Warshap dan lookup NS lookup sama, menunjukkan jalur resolusi penuh dari domain cisco.com ke e2867.dsca.akamai.akamai-edge.net. Melalui beberapa alias ini menunjukkan perilaku resolusi DNS yang konsisten. Untuk records A, keduanya mengembalikan dua alamat IPv6 yang sama untuk e2867.dsca.akamai-edge.net tanpa alamat IPv4. Konsisten ini mengonfirmasi bahwa server DNS memberikan respons yang sama dalam kedua kasus. Untuk potensi perbedaan, tidak adanya alamat IP4 di kedua hasil memungkinkan eh, dua hasil mungkin tidak terduga jika jaringan biasanya menggunakan IPv4. Ini dapat terjadi karena server DNS atau konfigurasi jaringan lebih memilih IPv6 atau konfigurasi Akamai untuk domain cisco.com, memprioritaskan IPv6 dalam contoh ini. Jadi di sini untuk masuk ke bagian refleksi. Jadi from the Warshak results, what else can you learn about the network when you remove the filter? Jadi ketika filter dihapus pada Warshak, maka tampilan tangkapan dari paket akan menampilkan semua paket yang ditangkap selama sesi, tanpa memandang protokol, sumber tujuan, atau port. Hal ini dapat mencakup poin-poin di bawah ini. Di semua lalu lintas jaringan antar muka yang ada. Jadi misalnya itu seperti adaptor dari WiFi, lalu lalu lintas dari semua perangkat, lalu lintas dari semua perangkat dalam jaringan,
Di sini akan tertangkap jika menggunakan capture mode Prometheus pada media bersama. Meskipun hal ini lebih jarang terjadi pada jaringan switch modern atau Wi-Fi. Kemudian untuk poin ketiga itu ada berbagai protokol, tidak hanya UDP dan juga DNS, tetapi juga TCP, ARP, DHCP, HTTP, dan juga lain-lain. Lalu ada lalu lintas siaran dan juga multicast, misalnya permintaan dari ARP, SSDP, dan juga MDNS. Jadi untuk refleksi yang kedua, how can an attacker use WhatsApp to compromise your network security? Jadi seorang penyerang dapat menggunakan WhatsApp untuk mengkompromikan jaringan dengan mengambil data sensitif, mengendus, mengendus DNS query, memetakan jaringan, melakukan serangan MITM atau man in the middle, mengeksplorasi enkripsi yang lemah, menargetkan layanan, menganalisis pola lalu lintas, atau meretas kata sandi WiFi. Oke, untuk lab 1 sudah selesai. Untuk lab 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.